Bab 601. Dengan begitu, kesedihan di hati Anya tiba-tiba sirna. Dari apa yang terjadi, kebodohan Rossi mungkin tidak separah itu hingga sama sekali tidak berguna dalam situasi apapun. Setidaknya, ia masih berharga di saat kritis itu. Ekspresi Anya berubah ceria, dan dia tersenyum lembut. Terima kasih sudah mengucapkan kata-kata baik untukku di depan kakek. Rossi lalu berkata, bukan masalah besar, Anya. Kita sahabat karib, jadi kau bisa bertaruh padaku untuk menghentikan Corin agar tidak sukses dan pamer atas namamu. Wanita jalang sialan itu pasti sengaja mendorongmu agar kau tidak bisa naik panggung, dan dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk pamer. Jangan khawatir, Anya, aku sudah menyuruh seseorang untuk mengawasinya menghapus riasannya di belakang panggung, dan aku akan memastikan dia tidak akan sempat mengatakan apapun kepada Tuan Edgar. Anya tersenyum meyakinkan dan teringat bahwa ia seharusnya menggambarkan dirinya sebagai orang yang baik hati. Maka ia pun berkata dengan munafik, jangan bilang begitu tentang Corin, Rossi. Kurasa dia tidak sengaja. Mana mungkin ada yang percaya. Kamu terlalu naif, Anya, dan kamu terlalu baik padanya. Rossi merasa sahabatnya terlalu baik dan mudah tertipu, dan karena mereka berdua akan menjadi saudara ipar di masa depan, keinginannya untuk melindungi Anya semakin kuat setelah dia memutuskan untuk melakukannya. Jangan bahas Corin lagi. Dia pembawa sial. Ngomong-ngomong, kita harus segera pergi. Aku sudah minta seseorang untuk mengirimkan kursi roda karena kakimu cedera dan kau masih belum bisa berjalan. Aku akan mendorongmu untuk bertemu Tuan Edgar agar kau bisa mendengar apa yang ingin dia katakan. Anya mengangguk. Oke, Lukas telah mengatur beberapa pelayan untuk menjaganya di sana dan pergi untuk mengurus orang lain. Ketidakhadirannya membuat Anya jauh lebih mudah berurusan dengan para pelayan, dan mereka tidak keberatan ketika melihat Anya didorong keluar dengan kursi roda. Rossi mendorong Anya ke arah Lovelaces yang lebih tua dan berkata, Tuan Edgar, aku membawa Anya untuk bertemu denganmu. Edgar menoleh dengan ekspresi berwibawa dan mengamati Anya, yang duduk di kursi roda dengan riasan wajahnya. Ia menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan suara berat, Bukankah kau tadi menyanyikan, Farewell, My Love? Kenapa kau memakai kostum untuk, A Love Entrance? Anya memang mengenakan kostum untuk, A Love Entrance, karena kostum untuk, Farewell, My Love, ada di rumah Corin. Karena ia masih mengalami cedera kaki, akan merepotkan baginya untuk bertemu Corin dan berganti kostum yang sesuai. Terlebih lagi, mengubah riasannya sangat merepotkan dan memakan waktu, dan tidak ideal untuk membuat lelaki tua itu menunggu terlalu lama agar dia tidak menjadi tidak sabar. Namun, dia dan Rossi telah memikirkan penjelasan yang masuk akal untuk memperkuat tujuan mereka. Rossi memulai dengan berkata, beginilah kejadiannya, Tuan Edgar. Anyalah yang memakai kostum itu karena dia ingin menyanyikan, A Love Entrance, sebagai engkor untukmu. Dia baru saja berhasil memakai kostum itu ketika dipanggil untuk bertemu denganmu. Edgar menyipitkan mata tuanya yang tajam dan bertanya, benarkah? Lalu kenapa dia duduk di kursi roda? Bagaimana itu bisa terjadi? Anyalah yang menjawabnya dan menjelaskan dengan ekspresi tertekan, maafkan kekasaranku. Karena tidak bisa berdiri dan berbicara denganmu. Aku ceroboh tadi karena terburu-buru turun panggung dan berganti kostum sampai pergelangan kakiku terkilir. Edgar menatap penampilannya yang menyedihkan itu sejenak, dan keraguan dalam hatinya telah sepenuhnya sirna. Dia merasa sedikit kasihan dan menghargainya meskipun tidak pernah menyukainya di masa lalu, dan dia memasang ekspresi ramah saat berbicara. Nah, nenekmu dan aku menghargai usahamu. Kamu bernyanyi dengan sangat baik tadi, dan karena kakimu cedera, kamu tidak perlu naik panggung dan menyanyikan, A Love Entrance. Kamu bisa melakukannya kapan saja setelah pulih. Bab 602. Edgar selalu sangat acuh tak acuh terhadap Anya, jadi mendengar dia berbicara kepadanya dengan nada khawatir seperti itu membuatnya kewalahan. Dia mengangguk patuh dan menyentuh sebelum berkata dengan bijaksana, cederaku tidak serius, dan aku masih bisa bernyanyi untukmu jika aku benar-benar menginginkannya. Aku tahu kau sangat mengkhawatirkanku, dan kau mungkin sedang tidak ingin mendengarkanku bernyanyi sekarang. Aku janji akan bernyanyi untukmu nanti. Sambil memulihkan diri dari cedera ini,
aku akan melatih suaraku lagi dan berusaha menyanyikan A Love Entrance, sesempurna mungkin untukmu dan istrimu di masa depan. Edgar mendengarkan tanggapan Anya yang penuh kasih sayang dengan tatapan penuh penghargaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengangguk kecil dan berkata, tentu. Tapi karena kamu masih harus memulihkan diri dari cederamu, kamu harus lebih berhati-hati. Tidak perlu terlalu memaksakan suaramu. Kamu sudah bernyanyi dengan sangat baik hari ini. Pujiannya bukan sekadar karena sopan santun, melainkan karena evaluasi yang sungguh-sungguh objektif. Penampilannya sungguh sempurna, dan ia bukan satu-satunya yang merasa demikian. Tepuk tangan dari semua tamu sebelumnya merupakan bukti kemampuan dia. Berdasarkan penampilannya hari itu, bisa diduga penampilannya di A Love Entrance juga akan sama sempurnanya. Sebagai penggemar opera sejati yang menghargai bakat di atas segalanya, persepsi Edgar tentang Anya telah berubah drastis. Dulu, ia tidak terlalu menyukainya dan bahkan memiliki kesan yang sangat buruk tentangnya. Ia selalu merasa bahwa saudara tiri Lukas itu agak munafik dan licik. Meskipun ia selalu melakukan segala sesuatu dengan sempurna, tampaknya selalu ada motif tersembunyi dan tidak tulus. Setelah mendengar suaranya yang telah dilatih dengan susah payah, ia akhirnya menyadari bahwa ia adalah anak yang sangat bijaksana. Mungkin ia telah membentuk prasangka buruk terhadapnya di masa lalu dan salah paham. Ia mendesah, karena selama bertahun-tahun ia berusaha mencari penghiburan psikologis bagi istrinya yang menderita Alzheimer. Ia mencari seorang gadis yang mirip dengan putrinya yang hilang, yang ingin ia perlakukan seperti putrinya sendiri agar sang putri bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama istrinya. Perhatian Anya membuatnya sadar bahwa ia tak perlu lagi mencari orang lain untuk peran itu. Anya akan cocok karena ia sudah mengenalnya dan akan lebih nyaman dengan seseorang dari keluarga daripada orang luar. Terlebih lagi, ia kurang lebih mirip dengan cucu perempuan mereka yang hilang, Luna, khususnya tahi lalat di antara alisnya. Kemiripan ini mungkin akan menambah rasa kedekatan dengan istrinya yang menderita Alzheimer. Di masa depan, ia bisa mengizinkan Anya datang ke rumah sebagai Emily untuk menemani istrinya, mengobrol dengannya, dan menyanyikan opera untuk mereka. Hal itu dapat meredakan kerinduannya pada putrinya dan memperlambat kemunduran mentalnya. Saat itu, Gertrude melirik ke arah panggung dengan cemas dan ingin pergi. Emily pergi. Kita harus mencari Emily. Edgar tersadar, buru-buru meraih istrinya yang hendak pergi, dan menghiburnya. Emily di sini. Dia tidak pergi. Lihat, dia di sini. Dia selalu di sini, katanya sambil menunjuk Anya yang duduk di kursi roda kepada istrinya. Gertrude menoleh, dan tatapannya yang gelisah akhirnya tertuju pada wajah Anya. Ia mengerutkan kening lalu menatap Anya sejenak. Pakaian Anya berbeda dengan pakaian gadis yang berperan sebagai selir Islandi. Tahap lebih awal, yang mungkin menjadi alasan mengapa wanita tua itu mengambil langkah mundur sebagai tanda jijik, alih-alih mendekat. Tidak, itu bukan dia bukan Emily. Melihat istrinya menjauh dan tidak mendekati Anya, Edgar merasa sedikit aneh dan mengangkat alisnya dengan cemas. Ada apa, Gertrude? Apa kau tidak ingin bertemu Emily? Bab 603. Gertrude menatap dengan pandangan jijik, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil berkata, aku menginginkan Emily, bukan dia bukan Emily. Edgar mengerutkan kening ketika mendengar itu dan merasa sangat bingung, mengapa dia tidak mengenalinya. Anya, yang akhirnya mendapatkan kepercayaan Edgar, hanya untuk menghadapi penolakan seperti itu dari Gertrude, tak kuasa menahan rasa sedikit bersalah. Ia mendongak, melirik sahabatnya Rosie untuk meminta bantuan, dan memasang ekspresi bingung untuk memanggil sahabatnya itu agar membantunya. Rosie merasakan sinyal Anya untuk meminta bantuan dan segera berbicara mewakilinya. Itu dia, Nyonya Gertrude. Dialah yang memerankan selir Island di panggung dan mementaskan opera itu, tapi mungkin sekarang Anda tidak mengenalinya. Dia berganti kostum dan memakai riasan yang berbeda. Dia akan menyanyikan lagu lain, itulah sebabnya dia berpakaian berbeda dari sebelumnya. Jangan cemas. Tarik napas dalam-dalam dan perhatikan lebih dekat. Edgar juga menenangkan keresahan istrinya sambil membujuk, ya, Gertrude. Perhatikan baik-baik. Dialah yang ingin kau temui tadi.
Bagaimana mungkin kau tidak tahu seperti apa rupa Emily? Setelah mendengar komentar semua orang, Gertrude menatap Anya lagi di bawah bimbingan suaminya dan menatap wajah Anya dengan saksama sebelum akhirnya yakin. Emily. Edgar mengedipkan mata, memberi isyarat pada Anya untuk mengatakan sesuatu. Anya cukup pintar untuk mengetahui bahwa lelaki tua itu ingin dia untuk sementara memainkan peran putri mereka bibinya Emily untuk menenangkan Gertrude untuk sementara waktu. Itulah yang ingin dicapai Anya. Selama Gertrude mengandalkannya seperti dia adalah Emily yang hilang, keluarga Loveless akan menjadi pendukung yang lebih kuat baginya di masa depan, selain keluarga Rivera. Mata Anya kemudian memerah, seolah tersentuh oleh kesedihan, lalu mencoba menggenggam tangan Gertrude sambil berkata lembut, "Ini aku, Emily. Aku kembali, Bu." Emily. Mendengar Anya memanggil, "Ibu," membawa Gertrude kembali ke masa ketika putrinya masih bersamanya bertahun-tahun yang lalu. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya, dan ia menggenggam tangan Anya dengan gemetar. "Emily, Emilyku, kamu sudah sangat menderita." Anya menyandarkan kepalanya di tubuh Gertrude, dan sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk lengkungan kemenangan. Edgar merasa sedih sekaligus lega saat melihat pemandangan itu. Syukurlah istrinya sangat menerima Anya. Hal itu akan sangat membantunya meredakan kerinduannya akan putrinya yang hilang. Sebelum adegan yang menyayat hati itu berakhir, sebuah suara samar dan acuh tak acuh terdengar. "Permisi, permisi." Semua orang terkejut dan melihat ke sumber suara. Corin entah bagaimana muncul dan tersenyum tenang setelah menyela mereka. Ketika Rosie dan Anya melihat kemunculan Corin yang tiba-tiba, mereka pun merasa sedikit waspada. Kenapa jalang ini ada di sini? Apa dia mau menyabotase kita lagi? Bab 604. Bibir Corin sedikit melengkung, dan ia berkata kepada Anya sambil menyeringai, "Nona Anya, saya sudah melepas kostum Selir Island dan melipatnya di meja rias di belakang panggung. Ingat untuk meminta seseorang mengambilnya nanti. Kostumnya terlihat sangat bagus, sepertinya gaunnya dijahit dengan jahitan berkelas. Sebaiknya kamu minta seseorang untuk memeriksa kostumnya dan menyimpannya. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kostumnya hilang atau rusak." Corin berbicara dengan tenang dan acuh tak acuh, tetapi suasana di sekelilingnya tiba-tiba tidak terasa benar lagi. Ekspresi Anya dan Rosie menegang, dan mereka bingung harus bereaksi seperti apa saat itu. Mereka hanya bisa diam-diam memelototi Corin sambil mengamati reaksi Edgar dengan cemas. Ekspresi hangat Edgar berubah dingin, dan ia melirik Anya yang duduk di kursi roda dengan wajah polos sebelum menatap Corin, yang sudah menghapus riasannya. Ia lalu mengerutkan kening dan tenggelam dalam keheningan yang termenung. Corin tersenyum polos pada pria tua itu, dan ketika melihat Anya tidak menjawab, ia bertanya lagi, "Kenapa Nona Anya diam saja? Saya anggap semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sampai jumpa." Setelah mengakhiri percakapan dengan Anya, Corin memutuskan untuk membungkuk sopan dan mengucapkan selamat tinggal kepada kedua tetua itu. "Tuan, Nyonya, suatu kehormatan besar bisa menghadiri jamuan makan Anda di sini hari ini. Saya persilakan Anda menikmati perayaannya. Selamat tinggal." Dia lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Gertrude yang linglung tampaknya tiba-tiba terbangun dari mimpi dan mengulurkan tangannya untuk meraih Corin. "Itu Emily. Dia Emily. Jangan pergi, Emily." Corin membeku sesaat ketika mendengar nama Emily, tetapi dia tidak berhenti berjalan atau berbalik untuk melihat wanita tua itu. Begitu wanita tua itu mulai ribut, Edgar kembali sadar, membantu istrinya berdiri, dan berteriak, "Tunggu." Corin akhirnya berhenti berjalan, berbalik, dan tersenyum sopan. "Anda bicara dengan saya, Pak?" Edgar bertanya dengan termenung, "Aku dengar apa yang kau katakan tadi. Berarti kau baru saja melepas kostum Selir Island belum lama ini?" Corin mengangguk wajar. "Ya," Edgar mengernyitkan dahinya. "Berarti, cewek yang baru saja menyanyikan, Farewell, My Love, di atas panggung itu kamu?" Corin mengangkat alisnya, tetapi alih-alih buru-buru menjawab pertanyaan lelaki tua itu, ia menatap wajah Anya yang duduk di kursi roda. Anya kaku dan pucat, dan ia juga menatap Corin dengan mata yang tampak tenang, penuh ancaman dan sindiran.
Dia memperingatkan Corin bahwa sebaiknya tidak berbicara omong kosong. Corin bisa mengerti apa yang ingin Anya katakan, tapi dia tetap acuh tak acuh dan menjawab Edgar. Sesungguhnya, ya, saya menyanyikan Farewell, My Love, menggantikan Miss Anya di panggung sebelumnya. Mohon maaf karena penampilan saya tidak memenuhi standar tertinggi. Setelah menerima jawaban itu, raut wajah lelaki tua itu langsung muram. Kesan barunya terhadap Anya langsung sirna, dan ia semakin membencinya. Ia juga sangat kesal pada dirinya sendiri karena baru saja mempercayai sebuah kebohongan. Mata tajam Edgar melotot ke arah Anya dan Rosie, yang keduanya bekerja bersama-sama, dan dia mendengus berat sebelum bertanya dengan suara dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamulah yang menyanyikan Farewell, My Love? Bab 605, Anya berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlihat bersalah, tapi ekspresinya sangat canggung saat dia menanggapi Edgar. Kakek, aku. Rosie segera mengumpulkan pikirannya dan berbicara mewakili sahabatnya. Jangan dengarkan omong kosong Corin, Tuan Edgar. Dia tidak mungkin menyanyikan Farewell, My Love tadi. Apa dia terlihat seperti orang yang bisa menyanyi opera? Dia hanya karyawan biasa di perusahaan Lucas yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan. Dia tidak akan punya kesempatan belajar opera karena keluarganya sangat miskin. Rosie kemudian menoleh ke Corin, melotot padanya, dan meremehkannya dengan sinis. Kamu cuma iri karena melihat Anya dapat tepuk tangan dan apresiasi dari Pak Edgar dan para tamu. Makanya kamu datang untuk mengambil pujian dan memperkenalkan diri. Apa menurutmu ada yang akan percaya pernyataan sepihakmu bahwa kau penyanyi tadi? Penampil lain bisa bersaksi bahwa yang baru saja naik panggung adalah Anya. Kebenaran, Rosie membuat Edgar agak skeptis. Ia mengerutkan kening dan bertanya, siapa di antara kalian yang menyanyikan Farewell, My Love? Sebelum Corin dan Anya sempat menjawab, Rosie berbicara lagi. Tentu saja Anya, kau seharusnya tidak mendengarkan omong kosong Corin karena karakternya yang dipertanyakan. Dia bekerja untuk Lucas tetapi tidak berusaha keras dalam pekerjaannya. Yang dia lakukan hanyalah merayu pria untuk mencoba menaiki tangga sosial. Dia mencoba dan gagal merayu pacar Anya, Jeremy, dan dia gagal lagi ketika mencoba merayu Lucas. Entah apa yang terjadi padanya, tapi dia datang ke sini hari ini untuk merayu dan menipu pria lain. Tunggu di sini. Aku akan menyuruh seseorang mengumpulkan para penampil lain untuk membuktikan bahwa yang muncul di panggung untuk Farewell, My Love, itu Anya. Tak lama kemudian, Rosie mengirim seseorang untuk memanggil para penampil. Seperti dugaannya, Rosie sudah bicara dengan mereka sebelumnya, jadi mereka semua bersikeras bahwa yang menyanyikan Farewell, My Love, adalah Nona Anya. Itulah sebabnya Rosie begitu yakin mengirim seseorang untuk memanggil mereka ke sana. Corin tidak repot-repot menjelaskan, jadi dia hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Tentu, kalau begitu, anggap saja apa yang kukatakan itu bohong. Kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi dengan senang hati. Rosie diam-diam tersenyum penuh kemenangan. Kau pikir kau bisa bermain curang denganku? Teruslah bermimpi jika kau pikir kau bisa mencuri perhatian dari Anya. Sebaiknya kau pergi. Namun, Edgar tidak sepenuhnya melupakan kecurigaannya dan menyipitkan mata tajamnya untuk berkata pada Corin, tunggu. Jangan pergi dulu. Corin berhenti lagi. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak. Rosie sedikit terkejut ketika mendengar itu dan menyela, Tuan Edgar, kenapa kau harus memintanya tinggal kalau sudah terbukti dia berbohong? Suruh saja dia pergi. Edgar melirik Rosie dengan tatapan tajam. Orang bisa berbohong, tapi suara mereka tak pernah bisa berbohong. Karena keduanya mengaku menyanyikan Farewell, My Love, ayo kita minta mereka menyanyikan beberapa baris untukku. Aku bisa tahu siapa penyanyi aslinya dari suaranya. Anya, yang baru saja bernapas lega, menghadapi krisis lagi. Wajahnya kaku, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan mencubit tangan sahabatnya, yang rencananya justru menjadi bumerang. Rosie bisa merasakan kekesalan Anya dan mulai panik. Ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Jadi, ia buru-buru berkata, Pak Edgar, kaki Anya terkilir, dan dokter menyuruhnya istirahat. Saya khawatir dia tidak akan bisa bernyanyi lagi.
Bab 606. Edgar tidak mempercayai ceritanya. Wajahnya muram, dia mendengus dan berkata, kakinya cedera, bukan pita suaranya. Jangan khawatir, dia hanya perlu bernyanyi untuk membuktikan kemampuannya bernyanyi. Aku tidak memintanya melakukan sesuatu yang akan membuatnya lelah. Mata Rosie bergetar. Tapi, tidak ada tapi. Edgar mulai tidak sabar. Ia mengabaikan Rosie dan melirik Anya tajam sebelum kembali menatap Corin. Jadi, siapa di antara kalian yang akan bernyanyi lebih dulu? Anya tahu akan sulit untuk keluar dari situasi ini, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, sebenarnya. Tidak masalah siapa yang bernyanyi lebih dulu. Corin, menurutmu siapa di antara kita yang harus bernyanyi lebih dulu? Corin menatap Anya. Meskipun Anya tersenyum manis, matanya dipenuhi rasa bersalah dan ancaman. Jelas sekali ia menyuruh Anya untuk keluar secepat mungkin agar tidak kehilangan kesan baik yang telah ia berikan kepada Edgar. Corin menganggapnya menggelikan. Apakah dia benar-benar mengancamku ketika citra palsunya akan terbongkar? Jika aku takut padanya, para penonton mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Siapa gadis itu? Beraninya dia mencuri perhatian Nona Anya. Entahlah, aku belum pernah melihatnya. Dia bilang dialah yang menyanyikan, Farewell, My Love. Apa itu mungkin? Tidak, menurutku tidak, tapi menurutku Nona Anya sangat mungkin menyanyikannya karena dia sangat berbakat. Ya, Nona Anya pasti berlatih keras untuk menghadiahkan lagu itu kepada Tuan Edgar. Soal gadis yang belum pernah kita lihat sebelumnya, aku penasaran putri siapa yang begitu tak tahu malu. Dia pasti berusaha mencuri pujian agar bisa dekat dengan Tuan Edgar. Aduh, sebodoh apa dia? Apa dia benar-benar berpikir Tuan Edgar akan semudah itu dibodohi? Dia pasti panik karena Tuan Edgar memintanya untuk membuktikan diri. Ya, kita hanya perlu menunggu dan melihat untuk mengetahui siapa yang berbohong. Di tengah bisikan-bisikan itu, Corin akhirnya membuka mulut. Aku pergi dulu. Neraka akan membeku sebelum Corin membiarkan Anya melakukan apa yang diinginkannya. Ia benci bagaimana Anya tak tahu malu sampai-sampai berpura-pura menjadi Emily di depan Gertrude. Emily itu nama ibuku. Anya tidak pantas memakai nama itu. Dia hanya akan menodai nama baik ibuku dengan sifatnya yang menyebalkan itu. Wajah Anya langsung muram ketika mendengar Corin akan pergi lebih dulu. Kekejaman hampir terpancar dari matanya sementara ia diam-diam menggertakkan giginya. Corin berdeham santai dan menyanyikan lagu yang ceria dan jelas. Bagian yang dipilihnya untuk dinyanyikan adalah salah satu bagian tersulit dalam lagu itu, tetapi kedengarannya sama seperti yang dimainkan di atas panggung. Ekspresi penonton langsung berubah ketika mendengar Corin bernyanyi. Edgar pun tahu siapa penyanyi aslinya. Ia menatap Corin dengan kagum, dan keraguan di hatinya pun sirna. Setelah itu, ia menatap Anya dengan dingin dan berkata, Nona Corin sudah selesai bernyanyi. Ayo bangun, Nona Anya. Nona Anya tertawa canggung. Sambil mengerutkan kening, ia berpura-pura membuka mulut, lalu menutupnya kembali untuk berdeham. Kakek, pita suaraku pasti terluka tadi. Tenggorokanku agak sakit. Aku khawatir aku tidak akan bisa bernyanyi seperti ini. Sekali lagi, Edgar tidak mempercayai ceritanya. Sebaliknya, dia bertanya, bisakah seseorang mengambilkannya segelas air? Anya terdiam. Setelah minum air yang dibawakan pelayan, ia tak bisa lagi mencari alasan, ia tak punya pilihan selain bernyanyi. Aku sudah berlatih selama beberapa bulan, jadi aku seharusnya bisa sebaik Corin, pikir Anya. Dia menyanyikan bait yang sama dengan Corin, tetapi suaranya pecah di akhir, membuat penonton terkikik. Anya sangat malu. Dia belum pernah merasa sehina ini, jadi dia segera mencoba menjelaskan dirinya. Maaf, kakek, tenggorokanku sakit sekali, jadi. Oh, ya, tenggorokanmu sakit, ya. Edgar memotongnya tanpa perasaan. Kau bernyanyi dengan sangat indah saat berpura-pura menjadi selir alin. Apa kau benar-benar menganggapku tua bodoh? Apa kau pikir aku tidak tahu kalau suaramu sama sekali berbeda darinya? Mata Anya memerah. Ia tampak ingin menangis. Tidak, kakek, aku tidak berbohong. Ini benar-benar karena sakit tenggorokanku, aku. Edgar mengerutkan kening dan membentak, Hamif. Bahkan sampai sekarang,
kau tidak mau mengakui kesalahanmu. Aku, Edgar Lovelace, sangat membenci orang yang manipulatif dan licik. Minggirlah dari hadapanku dan kembalilah ke keluargamu sendiri. Kau tidak boleh memanggilku kakek lagi, dan kau juga tidak boleh masuk ke rumahku lagi. Jangan pernah bilang pada siapapun kalau kita masih berkerabat. Aku tidak punya cucu perempuan sepertimu. Anya tidak menyangka akan seperti ini. Ia langsung menangis tersedu-sedu. Kakek, aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi percayalah saat aku bilang aku benar-benar ingin bernyanyi untukmu. Aku tak punya pilihan selain membiarkan Corin menggantikanku setelah kakiku terluka. Aku mengadakan pertunjukan ini hanya untukmu. Rosie pun segera membelanya. Apa yang Anya katakan itu benar, Tuan Edgar. Dia benar-benar ingin Anda menikmati hadiah ini, tapi Corin menyakitinya. Cukup, beraninya kalian berdua masih mencoba membodohiku. Aku mungkin sudah tua, tapi aku tidak bodoh. Edgar dengan dingin memotongnya. Ia sangat marah. Air mata mengalir deras di pipi Anya. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi urung. Suaranya melemah saat ia mencoba lagi untuk membujuk Edgar. Kakek. Namun, Edgar mengabaikannya sama sekali. Melihat itu, Corin tersenyum. Ia tidak lagi khawatir Edgar akan ditipu oleh Anya dan Rosie, jadi ia pun meninggalkan pesta. Corin datang bukan untuk mencuri perhatian Anya. Percuma saja baginya melakukan itu. Ia membongkar rencana Anya karena tak tega melihat Edgar dan Gertrude diperalatnya. Setelah itu, ia akhirnya bisa pergi dengan tenang. Tunggu, Nona Corin. Bolehkah saya minta waktu sebentar? Suara berat Edgar terdengar dari belakang Corin. Corin berhenti berjalan dan menoleh. Ia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan sopan, ada yang bisa saya bantu, Tuan Edgar? Edgar menatapnya dengan senyum penuh arti di wajahnya, dan suaranya melembut ketika berkata, silakan ikut aku ke ruang kerja. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Corin mengangkat alisnya. Setelah memikirkannya, ia hanya berkata, oke. Ia merasa belum saatnya memberitahu Edgar bahwa ia adalah cucunya, tetapi di saat yang sama, ia tak tega menolak permintaannya. Ia pikir ia bisa mengikutinya ke ruang kerja untuk melihat apa yang ingin ditanyakannya. Bab 608. Anya yang duduk di kursi rodanya menggeram kukunya ke telapak tangannya dengan marah ketika dia melihat Corin mengikuti Edgar ke ruang kerja. Saat itu, Sunny melangkah keluar dari kerumunan dan bertanya dengan bingung, Anya, kenapa kamu di kursi roda? Rosie, apa yang terjadi? Karena takut Lukas meminta Sunny memeriksa PR-nya, Sunny bersembunyi di ruang keluarga bermain game bersama sepupu-sepupunya. Saat ia keluar, kerumunan sudah berkumpul. Tanpa tahu apa yang terjadi, ia langsung menghampiri Lukas untuk melihat. Rosie masih marah dengan semua ini. Corin si jalang itu mendorong Anya dari tangga, sampai pergelangan kakinya terkilir. Aku penasaran siapa bajingan yang membawanya ke pesta ini. Sunny mengerutkan kening tak percaya. Itu tidak mungkin. Rosie, kau seharusnya tidak bicara omong kosong. Corin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anya tersadar dari lamunannya dan menatap tajam ke arah Sunny setelah mendengar jawabannya. Rasa sakit di hatinya semakin menjadi-jadi, dan ada tatapan muram yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Sunny belum pernah melihatnya seperti itu, jadi dia tiba-tiba bingung harus berbuat apa. Anya, ada apa? Sunny, aku tidak bicara omong kosong. Aku melihat kejadiannya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak mengada-ada untuk menjebak Corin, kata Rosie dengan marah. Sunny tidak setuju dengannya. Rosie, kamu tahu kan kamu pernah menjebaknya sebelumnya. Aku bahkan tidak mengerti kenapa kamu terus-terusan menindasnya. Apa yang pernah dia lakukan padamu sampai-sampai kamu pantas diperlakukan seperti itu? Rosie hampir tersedak karena marah. Sunny, kenapa kamu tidak mengaku saja kalau otakmu sudah dicuci Corin? Raut wajah tidak senang tampak di wajah Sunny. Tidak, aku tidak dicuci otaknya. Aku hanya berpikir dia bukan tipe orang yang melakukan hal seperti ini. Lagi pula, kenapa dia mendorong Anya menuruni tangga tepat di depanmu? Jika Corin benar-benar ingin menyakiti Anya, dia pasti akan melakukannya saat tidak ada yang melihat. Tidak akan ada orang sebodoh itu yang meninggalkan saksi. Pasti ada kesalahpahaman,
sama seperti semua kesalahpahaman yang Anda miliki dengannya sebelumnya. Bingung, Rosie tidak ingin melakukan apapun selain memukul kepalanya. Kenapa, Sunny, kau kecil? Anya hampir saja meledak dalam omelan, tetapi ia tak ingin kehilangan kendali di depan banyak orang. Ia justru memaksa diri untuk tenang. Sudah cukup, Rosie. Biarkan saja dia. Hati-hati dengan tamu-tamu di sini. Kita tidak mau jadi bahan tertawaan di pesta, kan? Ayo kita kembali ke kamar tamu. Rosie lah yang punya rencana untuk mempermalukan Corinne, meskipun ia tak pernah menyangka Anya lah yang akhirnya dipermalukan. Merasa bersalah, ia cepat-cepat berkata, "Ya, tentu saja. Aku akan mendorongmu kembali ke kamar tamu sekarang." Ia lalu mulai mendorong kursi roda Anya, tetapi tiba-tiba berhenti ketika melihat Corinne dan Edgar kembali dari ruang kerja. Rosie dan Anya menatap Corinne, bertanya-tanya apa yang mungkin dibicarakan Edgar kepadanya karena mereka tidak butuh waktu lama untuk kembali. Saat itu, Edgar mengantar Corinne ke atas panggung. Ia tersenyum kepada para tamu yang kebingungan dan mengumumkan, "Teman-teman dan keluarga yang terhormat, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun saya. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kabar baik kepada kalian semua. Nona Corinne, wanita yang berdiri tepat di samping saya ini, akan menjadi anggota keluarga Loveless mulai sekarang. Saya dan istri saya telah menerimanya sebagai cucu kehormatan kami." Terkesiap dan suara kekaguman menggema di seluruh ruangan. Tak seorang pun menyadari kedatangannya. Setelah mereka tenang, tepuk tangan meriah pun terdengar, dan setiap tamu mengucapkan selamat kepada Edgar dan Corinne. Semua orang di sana tahu Edgar dan Gertrude belum bisa melupakan kesedihan mereka karena kehilangan putri dan cucu perempuan mereka. Maka, keputusan yang tepat bagi mereka untuk menerima Corinne, yang tampaknya membuat mereka bahagia, sebagai cucu kehormatan mereka. Bab 609. Sunny sama terkejutnya dengan siapapun. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa kakek benar-benar menerima Corinne sebagai cucunya? Bukankah itu berarti dia, sepupuku? Saat itu, wajah Anya menjadi gelap. Tak mampu mempertahankan kepolosannya, ia melotot marah ke arah Corinne. "Persetan denganmu, Corinne. Pergi sana. Dasar brengsek, Corinne. Beraninya kau merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Kalau bukan karenamu, akulah yang akan berdiri di panggung itu menerima pujian dari kakek. Corinne, dasar jalang. Ingat kata-kataku, aku akan membuatmu membayar atas apa yang terjadi hari ini jika itu hal terakhir yang kulakukan." Agar tidak meledak di depan orang lain, Anya menenangkan diri dan berkata, "Aku lelah. Rosie, bawa aku kembali ke ruang pencarian." Rosie juga geram dengan keberuntungan Corinne yang tiba-tiba, tapi sayang, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia mendorong Anya menjauh dari kerumunan sambil memikirkan cara untuk mengatasinya begitu mereka kembali ke kamar. Corinne mengikuti Edgar turun dari panggung setelah pengumuman selesai. Edgar kemudian memperkenalkannya kepada beberapa kerabat dekatnya satu persatu. Butuh beberapa saat baginya untuk menemukan celah untuk keluar, meninggalkan Edgar sendirian menikmati sapaan selamat dari yang lain. Sunny menghampirinya dan bertanya dengan nada menginterogasi, "Apa yang kau lakukan, Corinne? Kenapa kakekku tiba-tiba mengangkatmu menjadi cucunya?" Corinne berjalan ke meja prasmanan dan mengambil segelas jus. Dia menyesapnya sebelum bercanda menjawab, "Aku tidak melakukan apa-apa. Kakek pasti menganggapku imut, jadi dia memintaku untuk menjadi temannya." Cucu perempuan. Sunny memutar matanya dan mengejek. "Kuakui dia memang imut. Bukan cuma itu, dia cantik, berkelas, apa adanya, unik, dan menyenangkan, tapi tetap saja. Kakek bukan tipe orang yang akan menerima seseorang yang baru pertama kali ditemuinya sebagai cucunya. Mustahil sekali." Corinne terus menyesap jusnya dengan santai. Seolah-olah ia tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Setelah memasuki ruang kerja, Gertrude terus memegangi tangan Corinne seolah-olah ia takut Corinne akan tiba-tiba kabur. Edgar langsung ingin menjadikannya cucu kehormatan mereka, tetapi Corinne menolaknya. Ia bertanya mengapa, dan Corinne memberinya alasan yang cukup masuk akal. Namun,
Ia kemudian menunjuk Gertrude yang tidak stabil secara mental dan memberi tahu Corin tentang kondisinya, berharap Corin dapat mempertimbangkannya kembali. Corin ragu sejenak saat dia melihat ke bawah pada tangan Gertrude yang menggenggam erat tangannya sementara dia terus-menerus menggumamkan nama Emily. Bukannya ia tak ingin memberitahu mereka bahwa ia memang cucu perempuan mereka yang telah lama hilang. Corin takut hal itu akan mempersulitnya mengungkap apa yang terjadi di masa lalu. Orang-orang yang bekerja diam-diam untuk menghancurkan semua bukti bagaimana mereka menyakiti ibunya mungkin bisa mengambil tindakan pencegahan yang lebih. Namun, karena itu hanya gelar kehormatan, identitasnya seharusnya masih aman, bukan? Sulit bagi Corin untuk menolak kebaikan Edgar, dan ia juga khawatir dengan kondisi mental Gertrude. Setelah memikirkannya, ia akhirnya setuju. Edgar berharap ia akan menghabiskan setidaknya 1 hari dalam seminggu bersama Gertrude, yang menderita Alzheimer. Corin juga menyetujui hal itu karena hal itu bukanlah sesuatu yang terlalu sulit baginya untuk dilakukan. Bab 610. Bagaimana mungkin Corin bisa menolak kakek neneknya sendiri? Mereka tidak hanya harus menanggung duka kehilangan putri dan cucu perempuan mereka, tetapi mereka bahkan harus menanggung kehilangan yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Ibu pasti sedih melihat kakek dan nenek seperti ini, pikir Corin. Sunny mengusap dagunya dan bertanya, apakah itu berarti kau adalah sepupu kehormatanku mulai sekarang? Corin mengangkat alisnya dan meliriknya. Ya, apa kau senang? Sunny mengangkat dagunya dan berkata dengan angkuh, Cih. Apa yang bisa disyukuri? Lagi pula aku sudah punya adik perempuan sendiri. Corin hanya terkekeh mendengar jawabannya, berbalik, dan berjalan pergi. Sunny mengerutkan kening sebelum mengejarnya. Hei, kamu mau pergi kemana? Aku akan menghabiskan waktu bersama nenek Gertrude. Sunny mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya, dan menyamai langkah gadis itu. Tunggu aku mau ikut denganmu. Corin meliriknya. Ia tidak menghentikannya, melainkan membiarkannya begitu saja. Sementara itu, setelah Rosie mendorong Anya ke kamar tamu, dia langsung meminta maaf, Anya. Ini semua salahku. Segalanya tidak akan berakhir seperti ini jika aku tidak menyarankan Corin untuk menggantikanmu di panggung untuk menyanyikan Farewell, My Love. Tanpa penonton, Anya tak sanggup lagi berpura-pura. Wajahnya langsung muram. Dia menggertakkan gigi, mendengus, dan berkata, ya, itu semua salahmu. Dasar gadis bodoh. Kenapa kau selalu mengacaukan segalanya untukku? Rosie terkejut. Tidak mungkin kau bermaksud begitu, Anya. Rosie sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anya, dan sebagai balasannya, ia malah memanggilnya gadis bodoh dan tolol. Apa yang terjadi dengan Anya yang biasanya baik hati dan pemaaf? Ia belum pernah mendengar Anya berbicara seperti itu, jadi wajar saja jika ia mengira ia salah dengar. Anya, aku benar-benar minta maaf. Niatku adalah membantumu menyingkirkan Corin, kukira Tuan Edgar akan marah padanya begitu melihat betapa buruknya dia bernyanyi. Aku tidak pernah menyangka dia tahu cara bernyanyi opera. Anya melotot tajam ke arah Rosie sebelum menertawakannya dengan mengejek. Kau ingin membantuku? Nah, lihat saja hasilnya. Corin telah menjadi cucu kehormatan mereka. Dia pasti akan bersikap lebih sombong di depanku sekarang setelah mendapat dukungan keluarga Loveless. Rosie merasa sangat bersalah, tetapi lebih dari itu, ia merasa terkejut. Ini bukan Anya yang kukenal. Anya yang kukenal adalah malaikat kecil yang manis. Bukan wanita kejam di hadapanku ini. Anya, ada apa denganmu? Sambil mengerutkan kening, Rosie memandang Anya seolah dia orang asing. Melihat ekspresi Rosie, Anya menggertakkan giginya kesal. Ia mencoba menenangkan diri, dan detik berikutnya, ia berhasil menampilkan raut wajah ramah dan lembut seperti biasanya. Jangan salah paham, Rosie. Aku tidak marah padamu. Aku marah pada Corin. Lagi pula, kau seharusnya tahu aku jarang marah, tapi Corin keterlaluan kali ini. Rosie sedikit terkejut. Ia menatap Anya, yang telah kembali ke dirinya yang biasa dan merasa lega, meskipun sedikit bingung. Alhamdulillah, dia sudah kembali normal. Hei, nggak apa-apa kalau kamu marah sama aku. Lagi pula,
Akulah yang paling bersalah karena menciptakan kesempatan bagi Corin untuk menjadi cucu kehormatan Tuan Edgar. Anya mendekatkan dirinya pada Rossi dan menggenggam tangannya erat. Rossi, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau hanya berusaha membantuku. Satu-satunya orang jahat dalam situasi ini adalah Corin yang licik dan manipulatif itu.